Nama saya Nofridiansyah dan teman saya Fuad Amirullah dan teman saya satu lagi Nur Fauziah. Di sini kami akan membahas tentang pengertian regresi linear. Regresi linear sederhana merupakan suatu prosedur untuk menunjukkan dua hubungan matematis dalam bentuk persamaan antara dua variabel, yaitu variabel bebas X, variabel terikat Y. Bentuk umum persamaan regresi linear sederhana. Keterangannya sama dengan nilai estimasi Y A sama dengan intercept titik potong kurva terhadap suku Y. B sama dengan kemiringan atau slot kurva linear X, variabel bebas atau variabel independen. Model regresi linear sederhana. Terdapat pasang data X1 dan Y1, X2 dan Y2, dan Xn atau Yn. Maka hubungan fungsional pasangan data tersebut dijelaskan dalam model regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 sebagai intercept ditambah beta 1 sebagai slope X plus error, di mana parameter beta 0 intercept dan beta 1 slope adalah di mana parameter beta 0 intercept dan beta 1 slope adalah parameter-parameter yang tidak diketahui, sedangkan error adalah error random yang mengikuti distribusi normal dengan error sama dengan O dan VR error sama dengan O pangkat 2. Terima kasih untuk Ilham yang sudah membacakan slide pertama dan ketiga. Seterusnya, saya akan lanjutkan persamaan regresi linear sederhana, di mana rumusnya Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan variabel respons atau variabel akibat, bisa disebut juga dengan dependen. X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab, bisa disebut juga dengan independen. A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi atau kemiringan, besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. A sama dengan dalam kurung sigma Y dikali dalam kurung sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma XY per N dikali dalam kurung sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat, dan B sama dengan N dikali dalam kurung sigma XY min dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per N dikali dalam kurung sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat. Menentukan nilai. Menentukan nilai A dan B dapat diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Mencari nilai konstanta A. A sama dengan dalam kurung sigma Y dikali dalam kurung sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma XY per N dalam kurung sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat, dan mencari nilai konstanta B. B sama dengan N dikali dalam kurung sigma XY min dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per N dikali dalam kurung sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat. Selanjutnya, persamaan regresi dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu
satu peubah bebas X dengan satu peubah tak bebas Y mempunyai persamaan Y sama dengan A plus BX. Fungsi persamaan garis Y plus A plus BX hanya ada satu yang dapat dibentuk dari dua buah titik dengan koordinat yang berbeda, yaitu dalam kurung X1 dan Y1 dan dalam kurung X2 dengan Y2. Terima kasih kepada Nur Fauziah yang telah menerangkan slide sebelumnya. Di sini saya akan menerangkan contoh soal dari regresi linear. Oke, di sini kita sudah memiliki data X dan data Y, yaitu total ada 6 iterasi. Yaitu data X seperti bisa dilihat di layar, ada 4, 5, 5, 4, 4, 5, dan data Y 2, 8, 9, 8, 11, 13. Dengan sigmanya yaitu 27, yaitu rumusnya sama dengan sum dari B4 sampai B9, seperti ini. Bisa kita lihat B4 sampai B9. Kita enter ya, 27, dan Y itu sama, sigma Y rumusnya, sum juga. Setelah itu, setelah X dan Y nya kita ketahui, kita mulai buat tabelnya X, Y, X pangkat 2 buat ya, kurung buka Y kurangi Y rata-rata, ini saya tulis Y rata saja, tutup kurung pangkat 2, dan tabel selanjutnya kurung buka Y kurangi A kurangi B kali X tutup kurung pangkat 2. Jangan lupa kita juga buat tabelnya ini, X rata, Y rata-rata. Ini sebenarnya X rata-rata dan Y rata-rata ya. Saya tulis X rata saja dan Y rata saja. Di sini ada B sama dengan, kenapa saya bikin 3 kolom? Nanti saya akan jelaskan kenapa saya bikin ini. Oh, 3 baris maksud saya. 3 kolom, maaf. A sama dengan juga, kenapa 1? Nanti ada alasannya. Dan terakhir kita bikin R pangkat 2. Oke, kita mulai dari X pangkat kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke X pangkat 2-nya. X pangkat 2 itu simple. Kita bisa lihat tuh, X pangkat 2 itu sebenarnya cuman B4 ini B4 dipangkatkan seperti yang ada di atas tabel ini, B pangkat 2, lalu kita tarik sampai bawah, klik 2 kali saja di ujung tadi yang ini, maka otomatis ke bawah dia. Nah, sigmanya seperti apa? Sigma seperti biasa, yang seperti dulunya, ini sigmanya. Setelah kita dapat di X pangkat 2, kita nggak bisa mengerjakan Y kurangi Y rata-rata pangkat 2 ini, karena kita harus mencari X rata-rata dan Y rata-rata dahulu. Maka dari itu, kita cari dulu X rata-ratanya, yaitu X rata-rata cukup simpel. X rata-rata itu B10, ini B10, sigma X, lebih tepatnya sigma X dibagi 6. Bagi 6 kenapa? Dia jumlah iterasinya, total iterasinya ada 6, jadi sigma X dibagi 6, maka hasilnya 4,5. Dan Y rata-rata sama, kita cari sigma Y dibagi 6, maka hasilnya akan menjadi 8,5. Setelah itu, setelah kita temukan X rata dan Y rata-rata, kita kerjakan Y kurang ini enggak? Y kurang Y rata-rata. Boleh saja. Cuman biar kita mempercepat pekerjaan, kita langsung
ke B-nya aja. B kecil ya. B kecil dan A kecil. Ini akan menentukan nilai linear itu sendiri ntar. Nilai dari linear Y-nya. Kita lihat ya. Pertama, kita buat dulu. Ini kok kamu dapat 27, dapat 9, dapat 3. Maaf, ini saya percepat ya. Di sini sebenarnya rumusnya simpel juga. Iterasi dikali sigma XY. Ini ya, sigma XY di 10, lihat. 6 kali D10 tuh. D10 dikurangi B10 atau sigma X dikali C10 atau sigma Y. Enter. Hasilnya makan 27. Dan yang 9 ini, gimana ini 9? 9 juga simpel. Kita ambil lagi, awal itu, iterasi 6 dikali X pangkat 2, sigmanya ya, sigma X pangkat 2 dikurangi, pakai kurung ya, jangan lupa ini untuk yang keduanya, pakai kurung, buka kurung, B10 sigma X dipangkatkan 2. Enter. Hasilnya akan 9. Dan yang 3 ini gimana? 3 ini pembagian dari 27 dibagi 9 ini, yang di atas tadi. Maka hasilnya B. Ini. B itu 3. B itu 3. Di 3 ini B. Nilai B itu 3. Nah, untuk A, seperti apa A? Nilai A itu kita dari Y rata-rata dikurangi B yang tadi, kan sudah ditemukan B-nya kan ya, B-nya 3, Y rata-ratanya 8,5 dikurangi 3 dikali 4,5, X rata-rata ya, dikali, rumusnya sudah kelihatan kan. Kita enter, hasilnya min 5. Setelah ditemukan A-nya, kita kerjakan Y kurangi Y rata-rata pangkat 2. Kok langsung terus sih? Nggak usah ribet. Kalian sudah bisa lihat rumusnya di atas ini kok. Ini Y dikurangi Y rata-rata pangkat 2. Sesuai ya, pakai kurungnya juga sesuai ini. Karena saya contohkan seperti ini. Yang bawahnya gimana ini? Ini yang saya coklatkan ini sum sebenarnya. Ini adalah sum, biar mempermudah. Setelah ini ditemukan, kita lanjut ke Y kurangi A kurangi B kali X pangkat 2. Maka hasilnya akan menjadi 25, 4, 1, 1, 16, 9, 5, 6. Setelah ditemukan. Setelah ditemukan semua, kita hitung R kuadratnya. R pangkat 2-nya. Nah, untuk R pangkat 2-nya seperti apa? Biar lebih mudah nih, seperti ini. R pangkat 2 itu sigma Y rata yang ini tadi, Y kurang Y rata-rata. Jangan lupa ya kurungnya ya. Dikurangi Y yang ini sigma Y A BX pangkat 2 ditutup kurung. Lalu dibagi Y sigma Y kurangi Y rata-rata pangkat 2 lagi. Jadi F10 kurangi G10 dibagi F10 lagi. Maka hasilnya menjadi 0,1942. Oke, cara mengeceknya maaf ya karena di sini sudah ada nilai grafiknya. Kita mulai dari awal grafiknya. Ini udah benar apa belum ya? Bagaimana cara menentukan yang benar atau tidaknya? Kita blok dari tabel X, Y jangan sampai ke jumlahnya ya, cuman sampai iterasi 6 aja nih. Karena kita melihat datanya saja. Kita pilih scatter. Pilih yang awal aja.
maka akan muncul seperti ini. Bisa kalian lihat. Lalu klik titik ini, klik kanan ya, klik kanan, add trend line, linear, display equation on chart display R. Ininya centang buahnya yang di bawah ini, lalu close. Kita lihat bisa hasilnya. Y sama dengan 3x min 5, R kuadratnya 0,1942. Sama tidak? R-nya 0,1942. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.